sekarang adalah lapisan aplikasi. Kalau di TCP/IP, kalau yang di ISO ada lapisan sesi, lapisan presentasi, lalu ujungnya lapisan aplikasi. Nah, tentunya ini adalah yang perlu Anda ketahui adalah peran. Nah, saya tekankan kembali bahwa seringkali ada salah mengerti. Saya bisa mendeteksi ini pertama saat saya ngajar di PPG, guru-guru menyatakan hal-hal yang salah dipahami. Lalu ada kakakmu yang mau ya lagi PPL ataupun mau skripsi buat soal salah mengerti. Pada akhirnya pernah itu kejadian soal PPG, kok lucu soalnya begini jawabannya nggak ada dan seterusnya. Nah ini mungkin barangkali menjadi sesuatu yang karena diawali dari satu misperception ya, misunderstanding juga. Nah untuk itu sekarang dalam kesempatan ini mudah-mudahan Anda semua mengerti masalah ini. Bahwa layering itu kalau kita lihat, pahami, ya yang jelas adalah suatu perang. Jadi bukan nanti satu layer adalah satu device. Nah itu salah mengerti. Justru ini secara logik akan diberikan pemaparan sehingga satu perangkat itu punya peran apa aja. Contoh, switch. Sebuah switch itu sebenarnya kalau di protokol perannya apa gitu kan. Bahasa umumnya adalah dia menghubungkan jembatan. Ada yang akhirnya mengatakan bridging. Kenapa bisa menjadi bridge, Pak? Padahal switch. Nah, switch, kalau kamu katakan, ini filosofis ya, bicara Anda udah mau lulus mata kuliah ini. Access point itu pernah Anda bisa mungkin praktekkan, bisa dibuat repeater, ya kan? Bisa dibuat bridging kan? Itu sebenarnya access point itu karena wireless, itu tata algoritmanya sama dengan switch. Dia menghubungkan point to point untuk mendapatkan sesuatu hubungan. Jadi forwarding. Kalau switch pakai kabel, kalau ini wireless. Nah, katakanlah ini perannya apa? Nah, jembatan tadi ya, switch, access point. Jadi istilahnya kalau di bahasa umumnya adalah middle device, ya kan? Ada yang bilangnya DCE kalau orang elektro, data circuit equipment. Nah, perannya hanya sampai menghubungkan. Nah, menghubungkan ini karena hanya switch, dia hanya sampai bagaimana mendapatkan physical addressing. Kalau kita sering MAC address, hingga dia akan menyimpan MAC address tujuan dan MAC address sumbernya dari menghubungkan tadi yang data akan dikirimkan. Nah, maka posisinya dia punya peran sampai layer 2 di ISO. Itu data link layer, framing istilahnya ya. Nah, kalau di level ke atasin lagi sampai level network adalah router. Dia juga sifatnya menghubungkan, tapi dia ditambah dengan adanya merutekan dengan memberikan logical address, IP addressing gitu kan. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, sekarang yang bisa menginisiasi hubungan itu yang sering dinamakan DTE, Data Terminal Equipment, yang sering disebut adanya transmitter, receiver itu ini. Dan kalau ada topologi yang client server, yang satu client yang ini server, ya inilah DTE ini. Nah, dia bisa sampai layer
yang diperankan dari aplikasi sampai ke bawah. Dia punya peran itu semua. Itu. Ya. Nah, seperti PC, laptop itu bisa begitu. Itu ya. Nah, jadi persoalannya harus matang untuk mengerti ini. Nanti kalau ada apa-apa silahkan tanya juga atau diskusi aja teman. Kalau belum ini diskusi sekalian ya. Nah sekarang layar aplikasi saya ambil dari CCNA. Di layar aplikasi ini kalau kita bayangkan terhadap protokol ISO OSI, dia ada di paling atas dan TCP/IP paling atas. Tapi yang saya akan bahas adalah semuanya yang terkait dengan di atas layer transport. Kalau di ISO OSI kan tadi aplikasi, presentasi, dan sesi. Nah, kalau untuk di TCP/IP karena perannya juga terkait dengan 3 hal di ISO itu yang namanya layer aplikasi ini. Di sini menyediakan suatu antarmuka antara komunikasi user dengan satu perangkat. Ya, dengan hal ini aplikasi yang digunakan untuk komunikasi, untuk melewatkan suatu pesan. Nah, protokol ini akan mengubah dari data menjadi sesuatu yang akan nanti dijalankan. Misalkan menjadi suatu yang Anda ingin komunikasi web based misalkan. Artinya ada sesuatu data apapun yang ada di web based tersebut akan dikonversi, akan direpresentasikan. Nah, nanti ada tugas layer presentation dan seterusnya ya. Yang sehingga nanti siap untuk disampaikan kepada dari transmitter ke receiver. Dan nanti tentunya akan mengikuti aturan layering sampai layer fisik. Oke, mengikuti yang kemarin peran-peran selanjutnya. Tadi layer yang di atas transport tadi memberikan sesuatu yang tadi mengubah sesuatu data dari apa yang digunakan oleh pengguna ya menjadi sesuatu yang siap untuk dikirimkan. Nah, itu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau di TCP/IP ada 4 lapisan, masih ingat ya? Network access layer, internet layer, transport, dan application layer. Di mana kalau di TCP di ISO OSI aplikasi ini ada 3 lapisan peran ya. Jadi kalau menyebutkan di TCP/IP perannya ya 3 ini gitu, karena ini padanan. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, perannya apa masing-masing, nanti kita akan lihat sesi itu bagaimana, presentasi gimana, aplikasi gimana. Yang jelas, kalau Anda misalkan tadi web based, akhirnya kita tahu aplikasi apa, HTTP. Nah, di sana misalkan mau apa, teks, maka presentasi teks itu apa, video, ataupun gambar, dan seterusnya. Ya. Nah, kita perlu tahu peran dari yang aplikasi tadi adalah antarmuka. Jadi antara user dengan apa yang menjadi layanannya. Ya. Kalau HTTP itu bentuk dari aplikasi. Nah, sementara dari aplikasi ke presentasi apa? Yaitu mengkonversi yang tadi datanya yang akan dikirimkan. Di layer presentasi punya tugas mengkodekan, ya, mengkonversi dari data layar aplikasi sehingga data itu yang tadi saya bilang siap untuk dikirim oleh transmitter. Yang nanti ada tugasnya di sini interpreter. Sesuai dengan data yang ada di aplikasi. Yang saya tadi bilang datanya apa gitu ya. Teks, video, gambar, multimedia ya. Nah, sehingga setelah itu ada kompresi karena data itu untuk dikirimkan harus ya berukuran kecil ya. Dikompresi data sesuai dengan format datanya, baik suara, gambar, video, teks gitu ya.
yang akan kemudian dikompres di tujuannya. Nah, kalau untuk aman juga ada tugasnya encrypt data, itu ada di sini. Ya, encrypt itu di lapisan presentasi. Jadi di lapisan presentasi ada 3 hal. Mengkode dan mengkonversi sesuatu data layar aplikasi, ya, untuk siap menjadi interpreter istilahnya, lalu kompresi data dan enkripsi data. Ingat itu ya, presentasi itu. Oke. Contohnya, misalkan kalau ada data suara, format apa yang biasa Anda dapatkan dalam bentuk file? Itu tugas dari presentasi itu. Suara apa? Pernah Anda bicara suara itu file apa ya yang suka? Untuk voice, suara, apa? Sebut aja satu. Boleh? Apa tuh? File MP3 bukan? Boleh MP3. MP3 itu masih tinggi ya kompresinya. Yang paling kecil apa? Yang kecil banget. Tapi MP3 oke ya. MP3 boleh. Itu suara. Dengan melihat kualitas suaranya memang masih bagus ya. Nah, yang lainnya pernah nggak mendengar MIDI? MIDI ya. MIDI itu kecil banget. Nah, tapi MIDI masih kurang baik suaranya dibanding MP3. Nah, ini tugas siapa? Ini adalah tugas mekanisme presentation. Ya. Untuk teks apa? ASCII ya. Nah, yang bentuk TXT itu ya, itu bentuk-bentuk dari ini. Nah, kalau video Anda tahu ada MP4 ya kan, ada lagi AVI ya, dan MPEG ya kan. Nah, kalau gambar ada JPEG, JPG dan seterusnya ya. Ya, itu bentuk daripada yang akan dikirimkan menjadi bentuk, kalau dalam bahasa sistem digital itu digitalisasi gitu kan. Ya kan? Digitalisasi, jadi di dalamnya itu bentuk ada message yang nanti akhirnya jadi 1010 yang nanti kalau diolah menjadi apakah gambar, suara dan seterusnya, jadi analog lagi. Gitu ya, bisa didengarkan oleh panca indera kita, dilihat ya, dan seterusnya. Nah, untuk amannya biar tidak terlihat isinya, di encrypt pakai MD5 atau yang lain-lainnya. RSA gitu ya. Ini tugasnya dari presentation. Gitu. Ternyata komunikasi tidak mudah seperti dirasakan kita sebagai pengguna ya. Nah, inilah ilmuwan kita itu memberikan suatu mekanisme yang memang berproses gitu ya. Dulu kenapa di encrypt? Karena dulu bisa dicuri dan sebagainya. Kompresi karena nggak kuat, nggak berkirim-kirim gambar tuh ya kan. Biar kecil gimana dikompres gitu. Dan anak UPI pernah skripsi tentang kompresi data ngalahin dari kompresi yang ada. Itu anak non-dik ya, dulu waktu itu ada bimbingan saya. Nah, itu bentuk-bentuk dari yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang sesi gimana? Nah, session layer. Kalau session layer tadi meneruskan dari layer presentasi. Maka pada saat anggaplah ada informasi yang sudah dikonversi teks misalkan ya, atau suara, maka dia akan memaintain adanya sehingga flow control yang kemarin untuk transport dibutuhkan transport, yaitu bagaimana memaintain ini sehingga dia akan menyediakan suatu bentuk sesi. Kalau dia akhirnya menjadi kanal ya. Nah, kanal yang masih ingat nanti ada kalau di pesan fisik di support terhadap komunikasi itu bisa paralel, bisa hanya bolak-balik. Masih ingat istilahnya apa? Ada plek-pleknya itu. Kalau ini kalau pakai kabel ini nggak bisa sekaligus nih, jadi bandwidthnya cuma sekian. Apa itu? Sesi ini akan support itu, yaitu apa? Misalkan Anda pakai FO, fiber optik, bisa bolak-balik itu, ngirim sambil menerima. Itu namanya apa?
Halo. Namanya apa itu? Yang terkait dengan hal tersebut. Kalau kita komunikasi, oh ini support terhadap flow control seperti yang tadi saya maksud. Oh, sambil menerima bisa mengirim. Namanya masih ingat? Hal duplex, full duplex. Oh ya. Nah, ini akan mengatur, mensupport itu, ya, berkaitan dengan exchange information to initiate dialogue. Ya, nanti flow control inilah akan disupport oleh sesi ini. Ya, katakanlah kalau channel inilah yang akan bisa dibantu oleh session layer. Nah, nanti seperti halnya tergantung layanannya, apakah masih ingat connection oriented dan connection less. Nah, itu akan disupport oleh session. Ya, oke. Karena CO kan butuh adanya setup connection, transfer data, close connection. Nah, itu gimana sesi itu khusus CO, ya. Nah, itu. Nah, ini ke transport butuh supporting terhadap itu berjalan. Oke ya. Nah, kita perlu lebih mendalam mengenai layer aplikasi. Nah, sekarang lanjutnya kita coba pakai aplikasi. Nah, di TCP/IP perannya yang 3 tadi. Di layer aplikasi di TCP/IP itu ya tugasnya di dalamnya seperti session, presentation, dan aplikasi sendiri. Tadi kan ini kita pilah-pilah jadi per layer di ISO. Nah, itu semua tugas yang ada di 3 lapisan itu kalau di TCP/IP masuk menjadi peran terhadap di layer aplikasi TCP/IP. Itu ya. Kalau ditanya peran dari layer application di TCP/IP ya 3 hal tadi. Sebagai jembatan antar muka tadi, yang kedua mengkonversi data interpreter, ya kan? Yang ketiga kompresi data, yang keempat adalah enkripsi data, yang kelima yang peran sesi, yaitu berkaitan dengan maintain komunikasi atau maintain dialog communication terhadap apa yang terjadi terhadap komunikasi ini berlangsung atau transmisi data yang tergantung dari data dari aplikasinya. Nah, di sini kita lihat kembali aplikasi apa yang akan diperlihatkan. Misalkan Anda di layer aplikasi adalah DNS. DNS itu yang seperti apa? Ya, domain name service. Nah, masih mungkin Anda paham ya, kalau kita hosting perlu menginstal DNS. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kalau Anda mau bermain web-based pasti ini. Lalu telnet, sering disebut telnet itu kepanjangan dari Terminal Emulation Protocol. Nah, ini remote control ya. Jadi komunikasi secara jarak jauh bisa pakai telnet. Lalu file transfer protocol. Kalau Anda adanya satu server yang bisa men-share file dan seterusnya, itu pasti menginstal file transfer protocol. Nah, hal-hal ini adalah masuk dalam supporting terhadap yang tadi untuk pengguna berkomunikasi. Nah, kita perlu lihat bahwa di layer aplikasi ini ada beberapa bentuk program software atau proses yang disediakan untuk mengakses suatu layanan jaringan. Tentunya Anda harus melihat dari layanan apa. Nah, di sini ada yang diistilahkan network aware application. Network aware itu berarti bahwa dalam aplikasi ini akan mengimplementasikan
satu protokol yang dimaksud yang secara langsung akan mengkomunikasikan satu apa yang diminta oleh user pengguna dalam hal ini untuk layer ke bawahnya. Contohnya kalau mau email-emailan, maka network aware ini harus bisa memperlihatkan kebutuhannya. Nah, Anda masih install mail server. Nah, kalau di sisi klien seperti apa? Perlu ada email klien. Nah, biasanya ini network aware ini artinya bisa kita install di sistem operasi yang kadang sudah included, yang kita tidak merasakan, sudah tersedia di dalamnya. Nah, karena klien bersifat dia akan sering berkomunikasi setelah mendapatkan layanan ya. Nah, kemudian web browser juga begitu. Jadi ini bentuk network aware yang bisa langsung dipakai. Email klien seperti apa? Outlook ya. Dulu zaman Anda tidak langsung cloud kayak sekarang ya, web based gitu. Email klien bisa dari Outlook, dari dulu ada namanya ya kalau Windows Outlook ya, yang lain ada Netscape Navigator dan seterusnya ya. Nah, itu bisa jadi begitu. Sampai sekarang juga masih kalau Anda ingin lebih presisi, kalau Anda ingin di komputer Anda terus ditinggalin, Anda bisa nyimpen ya bacanya nanti di harddisk Anda tapi ya mendapatkannya. Nah, kalau di cloud artinya tidak memiliki harddisk akhirnya. Nah, kemudian yang lain adalah application layer service, di mana layanan ini adalah bentuk untuk membantu layanan-layanan di layer aplikasi yang menggunakan resource-resource jaringan. Seperti contoh file transfer, network prince pooling ya. Nah, ini program-program yang dibutuhkan untuk membantu itu. Ya, prince pooling kan yang ada di printernya. Dan biasanya sudah sekarang ada sistem operasi yang sering sudah cukup membantu ya. Anda juga terbantu. Spooling ini tidak Anda pikirkan kembali. Kalau dulu zaman saya itu harus melihat spoolnya itu seperti apa. Spool itu seperti halnya nanti menjadi antrian tuh loh, ya, menjadi stack. Ya, stack ini kan bisa jadi printer itu bukan stack ya, tapi printer itu FIFO ya. Kalau stack kan LIFO ya. Jadi ada antrian, key ya itu sequential. Nah, di tiap aplikasi ini atau layanan jaringan menggunakan protokol yang mendefinisikan format standar atau data yang digunakan. Ya, datanya apa? Ya, seperti tadi dibilangnya kalau teks apakah dia ASCII ya, TXT, RTF. Kalau suara ya ada MIDI, ada MP3. Nah, terus yang perlu disediakan di mana? Oh, setiap kali mau komunikasi ya kan biasanya kodernya kan. Di sistem operasi klien atau server harus jelas memberi. Nah, kalau klien untuk menerima kan Anda diminta, Anda harus install ini ya di sistem operasi. Nah, itu bentuk daripada application layer service yang tadi bisa network aware, bisa harus diinstal. Nah, gitu ya. Nah, fungsi daripada protokol dari aplikasi ini bisa kita lihat bagaimana yang pertama kita perlu melihat adanya komunikasi ini bisa sukses, maka perlu adanya kesesuaian antara host yang berkomunikasi ya antara tujuan dan sumbernya. Nah, kita perlu lihat apakah peer-to-peer atau client server ya. Nah, ini fungsi protokol ini. Kan biasanya ada protokol P2P itu peer-to-peer ya kan. Nah, protokol ini juga akan bisa mengatur terhadap pertukaran datanya ya. Pertukaran data antara yang diminta aplikasi dengan layanannya yang kemudian disupport dengan beberapa perangkat yang berhubungan ya. Dan beberapa aplikasi
akan komunikasikan lewat jaringan data. Nah, oleh karena itu, layer aplikasi ini akan mengimplementasikan berbagai protokol yang mungkin dibutuhkan terhadap komunikasi-komunikasi yang dijalankan ya. Nah, contohnya misalkan yang kayak sederhana aja, yang tadi file transfer. Kalau Anda ingin bisa menangkap file itu, maka Anda harus bisa mendapatkan minimal file manager begitu ya. Kalau di servernya harus punya FTP kan gitu. Nah, itu yang maksudnya. Ya. Nah, ini contoh topologi yang tadi saya maksud client server. Maka di server yang seperti ini ya, yang tadi harus tersedia bagaimana yang dibutuhkan di klien-klien ini. Dan itu yang saya maksud tadi. Nah, sehingga apa yang dilayankan bisa berhubungan erat. Nah, kita bicara server. Server harus install apa? Biasanya ya tergantung aplikasi atau layanan yang akan dimaksud. Dan biasanya di dalam suatu konfigurasi atau kita mengkonfigurasikan sesuatu, maka ada yang disebut istilahnya server daemon. Ini bacanya daemon. Daemon ini ya. Nah, daemon ini bentuk daripada dia server untuk mengkonfigurasi layanan-layanan yang ada di server. Dan ketika ada suatu server ini mendengar permintaan daripada klien, maka dia akan merespon sesuai pesan yang diminta. Dan kalaupun dia ada servisnya, ya artinya akan bisa langsung terhubung. Contohnya yang biasa sering kita konfigurasi biasanya HTTPD config ya kan, untuk HTTP, Telnet D, FTPD, yang semuanya ada DD-nya itu bentuk daripada konfigurasi di server. Maka kalau Anda akan konfigur sesuatu service, biasanya kalau di Linux biasanya langsung kan dengan command line itu kita cari file-file HTTPD atau yang ada DD-nya itu ya. Nah, pernah Anda hosting? Jelas ini kalau misalkan Anda ada bentuk yang local host saja, ini kan Anda harus setting ya, konfigur ini. Ya. Nah, tadi client server peer-to-peer Anda sudah masih ingat ya? Peer-to-peer itu bukan nggak adanya server, tetapi setiap komponen dari jaringan berperan, bisa jadi server, bisa jadi klien. Contohnya Anda sharing printer ya. Satu sharing printer. Satu lagi Anda file sharing. Nah, itu kan bentuk bareng-bareng ya. Nah, tapi jangan salah bilang ya, dalam hal ini tidak ada klien atau server. Tetapi tidak ada yang jadi dedicated murni gitu ya. Karena dalam komunikasi pasti ada yang satu klien, yang satu server, nggak mungkin dua-duanya server. Ya. Nah, saatnya dia meminta itu adalah klien, kan gitu ya. Oke. Nah, sehingga peer-to-peer ini mendukung kaitannya dengan yang barusan. Nah, ini bisa klien server, gitu ya. Nah, send read itu. Nah, ini bentuk dari primitifnya. Ya, bisa initiate a message, receive a message, kemudian send receive untuk kaitannya dengan pesan yang dimaksud. Begitu ya. Jadi peer to peer application bisa menggunakan satu sistem hybrid dengan resource sharing ya. Nah, bisa terpusat, bisa terdistribusi. Dan ini kelebihan dari peer to peer. Nah, sekarang saya akan coba mereview kembali yang pernah menjadi bahasan minggu lalu, yang mana di lapisan transport kita perlu menggunakan skema pengelamatan yang ada di dalam headernya transport, yaitu adanya port service number yang digunakan dalam komunikasinya, baik di source atau destination ya. Nah, masih ingat ya, itu
akan support apakah TCP atau UDP. Kalau TCP connection oriented, UDP connectionless. Masih ingat ya minggu lalu. Nah, kita perlu lihat sekarang DNS tambahan nih, dulu kemarin nggak ada DNS ya. DNS itu port 53. Dan ternyata dia bisa connection oriented dan connectionless karena dia support TCP ataupun UDP. Itu DNS ya, kalau nanti ada pertanyaan ya. DNS dua-duanya. Ini port 53. HTTP sudah ya 80, dia TCP ternyata. Itu port connection oriented jadinya. SMTP port 25. Kemarin port 3 110 ya, dan di bawahnya. SMTP TCP connection oriented, POP3 atau Post Office Protocol itu UDP. Ya, Telnet adalah TCP atau connection oriented dan support di port 23. DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol yang sering Anda gunakan saat men-setting di router. Nah, padahal ini bentuk dari bahasan di atas ya, itu UDP. UDP port 67. Ya. UDP 67. Lalu FTP adalah TCP. Ada dua port 20 dan 21. Dan masih banyak ya beberapa service yang mungkin Anda bisa dapatkan, lihat terhadap RFC ya yang pernah kita share kemarin. Ya, jadi ingat-ingat ya, DNS 53, TCP UDP, HTTP TCP 80, SMTP TCP 25, POP3 atau POP itu UDP 110, Telnet TCP 23, DHCP UDP 67, FTP TCP port 20 dan 21. Nah, nanti ini port ini apa-apa, nah kita bahas. Ya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nah, kita bahas satu-satu. DNS tadi port berapa? Halo? 53. Baik, terima kasih. 53 ya, 53. Ini connection oriented atau connectionless? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Makasih ya, Nu. Jadi TCP dan UDP ya, Anu ya. Nah, di sini DNS itu gunanya adalah membuat suatu nama domain yang nanti bisa jadi kita gunakan dalam komunikasi di URL. Masih ingat ya URL untuk mendapatkan alamat lokator. Ya, address resolution ini. Nah, domain ini biasanya ada bentuk alias ya kan di dalam satu server. Nah, ini bisa kita bangun. Ada di server di DNSD, kalau di klien perlu ada service yang support dan namanya DNS client ya. Dan ini biasanya network aware ya. Nah, DNS client seringkali disebut DNS resolver karena mendukung resolution name-nya terhadap apa yang kita jalankan. Misalkan kalau Google itu IP-nya tahu berapa, nah itu nanti tiba-tiba di sekalian udah ngerti gitu. Resolvernya itu manggil ke sana. Atau dibalik google.com itu di IP sekian. Nah, itu bentuk daripada untuk di dalamnya ada ARP-nya yang kemudian disebut untuk DNS ya. Nah, DNS server menyediakan resolution name ya, menggunakan nama daemon yang tadi sudah
Nah, daemon ini nanti ada DNSD ya. Nah, DNSD ini akan menyimpan satu yang diresolve dari nama alias tadi. Nah, jika ini tidak benar, maka ya akhirnya resolvernya nggak bisa jalan. Nah, biasanya ada di host ya, kalau di server. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ya akhirnya mengembalikan satu nama di case-nya yang tadi sudah didaftarkan. Nah, untuk kita mengetahui kalau dalam Windows DNS itu konfigurasinya seperti apa, kita lihat ipconfig/display DNS. Nanti akan terlihat apa saja domain yang ada. Ya. Nah, domain name system ini atau service ini menggunakan sistem hierarchical yang ada standar yang kemarin kita ini IANA ya. IANA ini yang masih ingat ya, IANA yang well known port itu. Nah, ini ada hierarki terhadap komunikasi di dalam DNS-nya. Kan ada www.google.com misalkan kan gitu ya. Nah, itu bentuk dari levelingnya. Yang kita perlu lihat root DNS server akan kemudian berhubungan domain servernya apakah com, komersial, ORG organization, ya, cooperation, ya. Nah, AU ini kalau nggak salah, saya lupa ini. Ada yang tahu nih AU? Kalau AU ya, saya jarang pakai AU ini. Nah, kemudian contohnya kalau cisco.com itu adalah ini level kedua, secondary level, yang akhirnya ke kita klien. Ya, kalau www.cisco.com artinya gitu, ya. www ke level yang akhirnya di klien, yang ada di index. Biasanya apakah HTML atau HTML gitu ya. Nah, itu kemudian ke kemudian cisco.com lalu com ya begitu. Jadi hierarkinya seperti itu. Nah, layanan www ini akan terlihat dalam interpretasi di browser. Nah, kalau ini menjadi peran interpreter. Nah, HTTP kemudian dia membacakan servernya DNS ya kan. Lalu server HTM yang tadi saya bilang index ini lokal ya. Nah, ini yang dibentuk request resolver tadi. Ya, akhirnya ke sini. Nah, bentuk-bentuk ini bisa kita raih ya, tidak seperti awang-awang sebenarnya kalau kita tahu ya. Nah, URL ini sebenarnya sebuah alamat yang tadi didaftarkan di DNS ya kan. Nah, HTTP ini mengandung arti ada primitive request response yang nanti terkait dengan web page atau HTML. Nah, itu bentuknya ya, hypertext. Nah, hypertext itulah akhirnya bisa request response-nya dengan apa? Dengan common message get post put. Kalau get itu client request data, web browser mengirim, kemudian get ini akan meminta halaman-halaman yang ada di service oleh server. Ya, nah post dan put ini digunakan untuk mengirim pesan dengan mengupload data ke web server. Ya, post. Nah, kalau entry itu kan post. Nah, kemudian saat entry diterima, anggaplah antara di situ ada pintunya di server, kemudian di put. Ya, nah, begitu. Kalau ambil get dan seterusnya. Oke ya, kita beralih ke email server. Mail server atau mailing server ya, itu membutuhkan dua service. Yang pertama untuk kita menerima dan kita mengambil load mailnya. Nah, Anda pernah dengar tadi ya POS, Office Protocol atau POP3 atau POP, ada SMTP untuk menerima di inbox. Ya. Mengirim di outbox, kalau menerima di inbox adalah POP. Ya.
Nah, ini dua-duanya ini kita bisa milih dibantu oleh namanya mail user agent, ada MUA. MUA inilah yang akan membantu dia masuk berjalannya POP atau SMTP. Nah, kalau Anda menerima email, maka server akan dibantu dengan MUA-nya ke klien ini menggunakan POP ya, untuk mengirim protokol SMTP. Nah, gambarannya seperti ini. Di MUA itu ada dua agent, mail transfer agent dan mail delivery agent. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini MUA tadi di sini, mail user agentnya. Nah, pada saat kita melihat dia mengirim, maka dia harus SMTP. Jadi MTA. Ya. Kalau dia ingin menerima, maka dia POP. Ya, nah, itu nanti ada MTA, MTA. Ya, MTA itu mengirim ya, SMTP, sorry. Nah, delivery ini POP ya, ini POP. Oke. Nah, begitu seterusnya sehingga MUA ini perannya cukup sentral ya. Nah, ingat ya, di dalamnya ada dua proses, MTA dan MTA. Itu kira-kira. Nah, di dalam tadi masih ingat ya, SMTP port berapa? Jadi nanti port itu di servernya kalau SMTP 25, POP kan 110. Dua-dua yang di sini berbeda. SMTP itu harus TCP, POP-nya harus UDP. Masih ingat ya? Nah, itu yang jadi memperlihatkan yang inisiasi mana ya. Kalau POP itu hanya tempat ya untuk mendapatkan itu. Kalau FTP, nah sekarang beralih ke FTP, itu menggunakan dua port sekaligus di dalam satu proses. Ya, nah, FTP dengan bertugas mentransfer file antara klien dan server, ini ada kaitannya dengan kalau server tetap yang ada demand itu ya. Nah, kalau klien FTP klien. Nah, port 21 di server bagaimana? Port 21 itu bertugas dalam arti tadi ingat ya, dia TCP. FTP itu TCP. Jadi ada inisiasi setup connection dulu. Setup connection ada di port 21. Ya. Nah, setup connection ada di port 21. Nah, kemudian cross connection-nya juga ada di port 21. Jadi port 21 gunanya untuk menginisiasi komunikasi dan close. Nah, port 20 untuk mendapatkan satu transfer data atau transfer filenya. Nah, ini terus-menerus. Transfer file dibentuk dalam proses pull atau download atau push upload. Nah, sehingga inisiasi di port 21, kemudian transfer file port 20, close connection port 21 lagi. Begitu seterusnya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi port 21 menjadi bentuk pertama diinisiasi di service di situ, kemudian baru port 20 dipakai untuk mulai upload atau download, selesai port 21 kembali menjadi penutup. Kemudian yang seterusnya DHCP. DHCP Anda masih paham ya bahwa DHCP ini di dalam suatu jaringan akan mencari informasi IP address mana yang bisa digunakan oleh suatu perangkat di dalam jaringan. Nah, dan ini dia akan mendapatkan suatu untuk yang dibutuhkan di dalam komunikasi setiap klien. Nah, DHCP punya primitif, DHCP discover, DHCP over ya. Nah, discover ini mengidentifikasi dari yang ada server ini menyediakan alamat-alamat mana yang bisa dimengerti oleh server. Kemudian over itu memberikan suatu IP addressing terhadap klien yang memang membutuhkan. Nah, DHCP request adalah yang mana mengetahui mana klien yang memang meminta sesuatu
alamat tersebut ya. Nah, sehingga nanti antara komunikasi DHCP discover, over, dan request ini saling berjalan dalam primitif komunikasinya. Terus berkaitan dengan layanan lain adalah file sharing misalnya ya. File sharing yang erat dengan FTP ya, didukung oleh FTP kan. Nah, ini ternyata harus juga diinstal kalau ada file sharing itu. Yang kalau file apa bedanya di FTP dengan file sharing? FTP tadi hanyalah download dan upload ya. Nah, kalau file sharing artinya dia akan memberikan resource itu bisa digunakan bersama. Nah, contohnya pakai server message block SMB. Kalau di Linux Samba ya. Nah, kalau di Windows SMB. Nah, itu bisa dijalankan di dalam satu server. Dan itu Anda bisa enable, disable. Kalau dalam Windows tinggal gitu ya. Nah, ini bisa Anda konfigurasi tergantung dari sistem operasi support atau dukungan sistem operasi seperti apa. Termasuk hal ini. Nah, ini ya di peer-to-peer service Nutella protokol. Ini yang mensupport bahwa jadi client atau server yang tadi ini kebetulan ada di beberapa tempat ya. Ada Bshare, Genucleus, Lemware, Morpheus, UNMH, Xolox. Kemudian Telnet. Telnet adalah untuk remote control ya. Anda bisa mengetahui ini bila mana Anda memang membutuhkan adanya remote control. Biasanya seorang admin ini butuh seperti ini. Sehingga butuh jalur yang khusus sehingga Telnet bisa berlangsung. Ya, nah Telnet ini digunakan banyak hal ya. Biasanya command line interface dan membutuhkan adanya FTI, Virtual Terminal Session. Port berapa tadi? 23 ya. Nah, ini digunakan banyak hal ya terkait dengan remote control. Nah, untuk mengkonfigurasi jelas dengan Telnet daemon juga ya. Dan biasanya kalau Anda gunakan di klien, Anda ada suatu bentuk yang application service yang bisa diinstal ya. Berkaitan dengan TTY dan itu seringkali dipakai dan berhasil kalau Anda sudah punya izin. Biasanya seorang admin sudah membuat ini hal yang lebih mudah. Dan berhubungan dengan itu bisa juga pakai SSH dengan port yang support lain ya. SSH port 22. Secure Shell. Nah, ini alternatif metode untuk mengakses suatu server seperti kalian sebagai seorang admin. Demikian layanan-layanan di lapisan aplikasi. Kalau di praktikum Anda sudah diajari bagaimana secara langsung diminta untuk mengkonfigurasi ya. Di modulnya sudah cukup jelas dari dulu sampai disusun untuk mensupport kalian. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, silakan. Yuk. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu panjang. Silakan. Kalau enggak, saya yang bertanya loh. Baik, kalau praktikum udah sampai mana ya? Bisa dibantu informasinya? Udah sampai mikrotik, Pak. Gimana, Cuk? Udah sampai mikrotik, Pak. Oh, setting mikrotik. Iya, Kalau server udah ya, kalau gitu ya? di Cisco ya, Pak? Iya. Oh, Cisco mah udah, Pak. Jadi pakai CPT ya? Iya, Pak. Apa aja ya yang diajarin sudah? Bisa ada yang miss? Saya pengen tahu.
Routing Enggak, yang server. yang kalau server kalau nggak salah tuh yang keamanan Pak, ACL. ACL bukan itu masih di ini. Yang kayak ngajari HTTPD, ya, admin server belum, modul server belum ya? Belum sepertinya Pak. Berarti Anda bagaimana sih hosting, nah, misalkan gitu. Nah, Belum Pak. kemudian buat FTP gitu belum? Belum Pak. Oh belum. Oke. Jadi masih sampai router ya, routing ya. ACL udah, tapi ya ACL ini kan di level switch, access list. Nah, kalau yang kaitannya routing ditambah ya, tadinya di Cisco sudah, tambah sekarang MikroTik gitu. Ya, Iya Pak. oke. Ya mungkin setelah ini ya, karena server ini biasa terakhir dulu tuh tambahan ya, karena sebenarnya tidak ada mata kuliah tersendiri saat itu. Nah sekarang sudah ada sistem administrasi jaringan ya. Nah ini akan mensupport untuk realisasi terhadap layer aplikasi gitu ya. Saat Anda menginstall di server Anda, di jaringan Anda nanti, di tugas besar Anda juga di proyek saat Anda merealisasikan jaringan IoT, layanan apa itu? Misalkan monitoring. Monitoringnya seperti apa sih? Nah, kalau web-based artinya Anda harus install HTTP. Ya. Nah, nanti akan terlihat misalkan ya, inginnya ada traffic, misalkan kalau saya di taman gitu ya, terlihat sensor kekeringan itu muncul ya. Nah, akhirnya muncullah grafik itu. Ini kering, kemudian aktuatornya jalan. Ya, semacam itu. Ya, jadi servernya apa? Ya, bagaimana bisa komunikasi cloud terhadap misalkan HP dari luar. Oh, ternyata ini kering, bisa dikontrol. Nah, seperti itu. Ya, sehingga server Anda harus mensupport hal-hal yang tadi. Apakah HTTP yang dibutuhkan? Terus apa DNS juga perlu ada, begitu. Nah di CPT itu cukup mudah. Ya, kalau basis GUI tinggal kamu buat ada URL suatu web, ya, sudah langsung connect. Ya, HTTPD-nya juga sudah langsung seperti halnya Anda buat seperti biasa web server sudah muncul tanpa harus instalasi. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Ya, jelas semua nih. Oke. Benar nih, ada pertanyaan. Nah, sejauh ini proyek Anda sudah jalan seperti apa nih? Sudah terbayang bagaimana servis yang akan seperti tadi saya gambarkan ya, yang akan disupport di server. Perlu ada server ya, tetap. Walaupun Anda misalnya bicara di lapangannya IoT ini kan harus ada bentuk Internet of Things ya, jadi ada berhubungan dengan server. Tentunya seperti apa ya, kayak tadi monitoring dari mana? Kalau remote ya artinya dari luar, misalkan bisa berkomunikasi, atau dari satu rumah kontrol gitu ya, yang ada server di situ. Hal-hal demikianlah yang bisa berjalan. Itu kira-kira ya. Tolong Anda bisa berpikir untuk ke depan dalam 2-3 minggu ini, karena Anda harus presentasi kemungkinan di minggu-minggu 2 minggu ke depan ya. Jadi harus selesai nih. Anda sudah harus selesai. Karena kemarin kan sudah kita review per minggu-minggu dan harus ada perubahan ya. Ya, cukup di Cisco Packet Tracer, saya pikir sudah bisa membuat gambaran kalian. Ya, itu. Tapi kalau Anda mau realisasikan dengan sekarang juga
beli sensor murah ya nggak masalah, nanti buat videonya nggak masalah juga. Itu pun asik ya untuk Anda implementasikan kalau Anda sudah bisa mengerti. Tentunya sesuai outcome kita, tetap kita bisa mendesain jaringan komputer istilahnya ya, gitu. Gimana Fiona Rosen, apa kabar? Iya Bapak, Alhamdulillah baik. Ini kenapa bandwidth Anda susah ya, masuk timbul. Ya lumayan Bapak tadi habis dari luar. Ya. Udah menkonfirmasi ke Regi juga. Dari mana? Ini udah mau selesai, kamu baru masuk. Dari mana barusan? Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Tadi izin lagi cek kesehatan ke puskesmas untuk keperluan ULC. Oh, lomba. Iya, Pak. Lomba di mana, Fiona? ULC itu apa tuh? Fiona? Oh, ini kendala lagi. Gimana lagi? ULC itu siapa yang menyelenggarakan? Lomba di mana? Saya juga kurang tahu, Pak, karena tidak mengikuti informasinya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu. Nah, ini sebenarnya ada Fiona. Fiona bisa jelasin nggak? Fadli, silakan. Ya Bapak, punten. Ya, Jaringannya barusan putus-putus. Jadi ULC itu UPI Camp Leadership. Jadi kayak camping, terus berbasis leadership training gitu Pak. Yang ngadain siapa? UPI. UPI. Enggak, di bawah UPI kan ada lembaga organisasi apa gitu. Di organisasi BEM-REMA Pak. BEM-REMA. Ya, oke. Ngerti saya. Ya, tahun ke tahun memang BEM-REMA mengadakan sesuatu. Tapi alangkah baiknya sinkron terhadap apa yang di perkuliahan ya, tetap. Selalu kita support kegiatan, apalagi kalian mahasiswa itu harus hidup ya di kampus. Itu bentuk hal-hal yang sudah cukup baik di social engineering kita. Ya, tetapi sinkronkan dong, kuliah ya. Itu ya Rosen ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti nih barusan. Saya ingin gitu. Panggilannya Rosen atau Fiona? Fiona Bapak. Fiona ya. Bisa dimengerti ya Fiona ya. Ini udah mau selesai mata kuliah kita ini. Nanti kalau kamu tidak terjaga ritmenya ya terganggu juga gitu. Ya ini bukan hanya di mata kuliah kita ya bicara, tapi keseluruhan biasanya terganggu kalau Anda manajemennya kurang. Manajemen waktu terutama ya. Bisa dimengerti Fiona? Iya Bapak, insya Allah. Ya sih. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke, Cu, silakan Cu. Pak izin bertanya, berarti kalau yang untuk tugas besar itu kan ada server Pak. Nah servernya itu kalau saya pakai buat ngontrol IoT-nya aja boleh nggak Pak? Contohnya seperti apa? Jadi si servernya itu jadi remote address, semacam remote gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya kontrol itu pakai PC biasa gitu Pak, terus dihubungin ke server itu jadi bisa ngatur IoT-nya gitu Pak. Ya, itu kamu tentang apa sih? Lupa saya. Tadinya tuh saya mau bikin rumah Pak, cuman Maksudnya rumah? rumah pintar gitu Pak. Yang seperti apa? Kan rumah pintar banyak. Smart home ya maksudnya ya. Yang seperti Pokoknya tuh rumah pintar itu kalau misalkan ada IoT-nya tuh ada ketika kita buka pintu, kemudian ada motion detector itu lampu tuh nyala gitu Pak, sama webcam itu CCTV tuh nyala Pak. Oke.
Ya, boleh saya jawab ya. Jadi pertama itu memang bisa ya, server itu memang seperti itu boleh diperbolehkan. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi nanti ada server yang harus bisa berhubungan. Akhirnya bisa kita bilang adanya jaringan komputer ya, dengan adanya monitoring tersebut, controlling tadi ya. Memang harus ada sesuatu berhubungan antara yang ada server ya, tetap harus ada server monitoring istilahnya. Nah, yang kedua itu smart home itu ya mungkin teman-teman di sini atau kelas lain juga akan ada smart home, tetapi harus presisi berkaitan dengan agar berbeda antara satu dengan lain. Dengan apanya? Proses bisnisnya. Yang membedakan itu. Proses bisnisnya yang menggambarkan seperti apa sih? Untuk menggambarkan kebermanfaatan daripada atau implementasi smart home-nya seperti apa gitu ya. Akan bisa jadi smart home ini terkait dengan, kalau yang di kelas satunya ada berkaitan dengan bagaimana menghitung karbon dioksida ya, polusi, sehingga itu perlu dicanangkan ada sensor yang mendeteksi sehingga kalaupun ada kurang sehat, maka misalkan jendela ini udah punya orang ya, jendela dibuka, kemudian ada dihitung karbon Anda sekian sehingga perlu ada bantuan, misalkan ada rekomendasi, misalkan ada yang mengurangi karbon sekian dengan apa, tanaman atau apa gitu ya. Tanaman di situ kan mengeluarkan O2, sini mengurangi ya. Ada perhitungan-perhitungan gitu ya. Nah, proses bisnis ini diperlukan. Itu Jo, bisa dimengerti Jo? Bisa Pak. Oke. Nah, mungkin Anda harus tekankan proses bisnisnya secara baik ya. Jadi sensornya nggak usah banyak-banyak, tapi punya fokus terhadap proses bisnis. Kalau proses bisnisnya butuhnya 2 sensor atau 3, nggak perlu 5, nggak perlu 10 gitu loh, maksud saya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ini materi sudah selesai. Ya, materinya singkat. Minggu depan kita ada mengenal wireless ya. Itu pun sebenarnya saya yakin Anda paham, di praktikum juga sudah. Access point kita bahas nanti ya. Tentunya ini sudah mikirin proyek aja lah. Karena bahan keamanan juga nanti mengenalkan saja, sehingga nanti Anda bisa mengerti di dalam kehidupan. Nah, untuk itu sebagai anak ya komunitas computer science atau IT, tentunya sudah perlu bergerak ya di kehidupan ini, ilmu-ilmu yang ada terapkan, dan di proyek nanti bisa memperlihatkan proses bisnis yang seperti tadi yang saya ceritakan. Demikian ya, tetap semangat ya. Walaupun ada di semester 5 ini banyak tugas pasti, saya rasakan dulu jadi mahasiswa. Semester 5 atau 3 kalian tuh? 5 kan? 3 Pak. 5. Bisa Ya. 3 Pak. 3 atau 5? 3 Pak. Oh 3 masih belum ini. Kalau semester 5 itu luar biasa. Ya, nah itu, dan sudah sekarang malah justru ada diminta keluar ya di MBKM. Nah, sekarang persiapkan di kamu tempat terus ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat ilmu dan jadi amal nantinya. Oke, demikian. Karena tidak ada lagi yang dibahas, waktunya boleh Anda gunakan yang lain ya, seperti Fiona gunakan aktivitas yang berguna ya. Jadi silakan. Baik, terima kasih. Tapi kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk. Baik.